Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Munawir, dosen pada program studi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus UPI di Cibiru. Latar belakang pendidikan saya adalah bidang teknik informatika dan fokus keilmuan saya berada pada ranah kecerdasan buatan, data mining, dan urban informatics. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang masuk ke dalam kelompok pengembangan keahlian program studi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan pertama memahami konsep dasar rekayasa perangkat lunak dan berbagai model proses pengembangan seperti waterfall, agile, dan spiral. Kemudian yang kedua, melakukan analisis kebutuhan sistem dan merancang perangkat lunak menggunakan pendekatan terstruktur. Yang ketiga, menerapkan strategi pengujian perangkat lunak seperti unit testing dan system testing. Mempelajari konsep software quality assurance untuk menjamin kualitas perangkat lunak. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan manajemen proyek perangkat lunak termasuk perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan resiko proyek. Adapun capaian pembelajaran yang ditargetkan dalam mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar rekayasa perangkat lunak dan model pengembangannya. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem menggunakan alat bantu pemodelan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem berdasarkan desain, mengelola versi kode, dan melakukan pengujian perangkat lunak. Yang keempat, mahasiswa dapat menyusun dokumentasi teknik serta mempresentasikan proyek secara sistematis dan profesional. Dan yang terakhir, mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip manajemen proyek perangkat lunak. Sistem pembelajaran menggunakan beberapa pendekatan. Di antaranya, yang pertama seperti case method. Di sini untuk menggali pemecahan masalah berbasis studi kasus nyata. Dan yang kedua, yaitu ada team based project ataupun project based learning ya. Di sini mendorong kolaborasi dalam proyek sistem nyata sehingga mahasiswa diharapkan aktif berkolaborasi dalam menganalisis, merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem secara menyeluruh. Dengan kombinasi tatap muka, pembelajaran daring seperti sinkron dan asinkronus, serta tugas individu dan kelompok. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Adapun bobot penilaian antara lain, yang pertama aktivitas partisipatif dengan bobot 30%, kemudian ada proyek dengan bobot 30%, tugas 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, pertama ada buku dengan judul Software Engineering oleh Summerfield. Kemudian yang kedua ada buku dengan judul Software Engineering Practitioner's Approach oleh Pressman. Kemudian yang ketiga ada buku dengan judul The Unified Modeling Language User Guide oleh Butch. Kemudian ada juga buku dengan judul Engineering Software Products, An Introduction to Modern Software Engineering oleh Summerfield juga. Kemudian yang terakhir ada dengan judul Fundamental of Software Engineering yang ditulis oleh Gezi. Mahasiswa akan menyelesaikan proyek kolaboratif akhir dengan tema yaitu pengembangan sistem dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak dan pemodelan UML. Tugas ini dilakukan dalam kelompok terdiri dari 3-5 orang, mencakup pertama analisis kebutuhan seperti penyusunan dokumen Software Requirement Specification ataupun SRS, kemudian pembuatan use case diagram. Kemudian yang kedua, di sini mahasiswa diharapkan dapat melakukan perancangan sistem. Kemudian yang ketiga, implementasi dan pengujian seperti kode pemrograman yang dikembangkan menggunakan sistem manajemen versi seperti GitHub.
Kemudian di sini ada juga pengujian seperti unit testing dan sistem testing. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi dan presentasi. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memiliki pengalaman nyata merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem perangkat lunak secara profesional. Saya percaya bahwa mata kuliah ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir rekayasa dan kerja tim yang solid. Keterampilan penting untuk menghadapi dunia kerja berbasis teknologi digital saat ini dan masa depan. Mari kita lanjutkan ke perkuliahan rekayasa perangkat lunak pertemuan kedua yang akan membahas materi menarik tentang model proses dalam rekayasa perangkat lunak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, gimana kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Jadi kita sudah pertemuan pertama ya minggu lalu ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua ya untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di awal perkuliahan kita pagi hari ini mungkin baiknya kita berdoa dulu ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai ya. Sebelum kita lanjut ya di materi yang kedua, Bapak ingin tahu dulu nih materi minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah belajar konsep dasar dari rekayasa perangkat lunak, di mana ada namanya siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Masih ada yang ingat, teman-teman? Oke, silakan. Nasi ya, silakan. Jadi untuk SDLC atau siklus pengembangan sistem itu terdapat 7 tahapan umum, Pak. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada analisis kebutuhan, yang ketiga itu ada desain sistem, yang keempat itu ada implementasi atau pengembangan, yang kelima itu ada pengujian, yang keenam itu ada penerapan, dan yang terakhir yang ketujuh itu ada pemeliharaan. Ingat ya ternyata ya. Yang lain masih ingat kan? Oke, alhamdulillah ya kalau masih ingat. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Ya kita akan bahas tentang model proses dalam rekayasa perangkat lunak ya. Bagaimana sih model apa yang akan kita pakai nanti dalam pengembangan perangkat lunak nanti ya. Jadi kan ada beberapa macam model ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ada yang tahu ya. Cari referensi ya, karena teman-teman sudah dapat rencana pembelajaran kita selama 1 semester kan. Di RPS sudah kelihatan kan, di spot ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa akses materi yang minggu lalu, bisa teman-teman akses di spot. Dan RPS-nya juga teman-teman bisa baca di spot. Sehingga jika kita sudah masuk ke materi-materi selanjutnya, teman-teman sudah siap ya dengan materi apa sih yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan ini ya. Kemudian minggu lalu kita juga sudah membagi kelompok ya. Teman-teman ya, kita sudah membagi kelompok karena di luaran dari mata kuliah ini adalah berupa proyek ya. Jadi minggu lalu kita sudah bagi ya. Mungkin di sini sudah duduk ya dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, karena kita minggu lalu sudah membagi ya. Jadi saya minta untuk di setiap pertemuan, karena penilaian tertinggi untuk mata kuliah ini adalah partisipatif ya. Jadi saya harap setiap kelompok bisa aktif di setiap pertemuannya dan kita bisa menyelesaikan proyek kita sampai akhir ya, sampai akhir. Kemudian ya, kita masuk ya. Apa tujuan pembelajaran untuk materi hari ini ya? Pertama, teman-teman bisa memahami konsep model proses perangkat lunak ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan setiap model proses dari perangkat lunak itu. Kemudian yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap model ini ya. Karena nanti teman-teman bebas ya mau memilih model yang mana ya sesuai dengan case yang teman-teman kerjakan ya. Jadi tidak mutlak misalnya saya harus pakai model ini untuk kasus ini ya. Belum tentu ya, tergantung dari pengembangnya nanti ya. Kemudian yang keempat yaitu mengaplikasikan model proses dalam studi kasus ya. Jadi nanti mungkin kita coba mencari kasus mana nih yang ingin kita coba gali untuk menggunakan model proses ini ya, model proses ini. Kemudian nanti kita akan mengevaluasi model yang tepat untuk
proyek perangkat lunak ya. Jadi nanti setelah kita menganalisis, oh ini bagusnya model yang mana nih, model A, model B. Kemudian kita evaluasi apakah memang cocok dengan model yang kita gunakan. Jadi inilah ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pertama, apa itu model proses ya? Apa sih itu model proses dalam perangkat lunak ya? Jadi di sini adalah kerangka kerja kita nanti ya, kerangka kerja yang menentukan tahapan dalam pengembangan perangkat lunak ya. Jadi kita harus tahu dulu modelnya ya, atau kerangkanya nanti. Jadi dari model ini kita nanti bisa menentukan apa saja sih tahap-tahap ya. Mungkin kan minggu lalu kita sudah belajar tentang siklus hidup ya. Jadi ini masih berkaitan ya, karena ini adalah kerangka ya, kerangka kerja kita nanti ya, sehingga memudahkan kita mengembangkan perangkat lunak itu ya. Jadi sini ya. Jadi bagaimana perangkat lunak dikembangkan dari perencanaan hingga pemeliharaan ya. Tadi kan sesuai dengan siklus hidup ya. Jadi model proses ini penting untuk ya di sini teman-teman menjamin kualitas perangkat lunak ya. Kemudian di sini meningkatkan efisiensi dalam pengembangan ya. Jadi kalau kita sudah tahu tahapannya, nanti kita bisa tahu oh ini celahnya di sini. Jadi nanti kita bisa mengefisiensikan misalnya dari waktu ya, dari proses pengerjaan kita bisa efisien ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengelolaan proyek perangkat lunak ya. Jadi itu. Oke, kita lanjut ya, model proses ya. Jadi model proses ini ada beberapa ya, ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Mungkin teman-teman di sini ada menggunakan model air terjun atau waterfall ya di sini ya. Jadi untuk model ya yang pertama di sini ada model waterfall ya. Jadi model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, di mana setiap fase itu harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai ya. Sama aja ya prinsipnya dari air terjun ya. Jadi kalau air terjun berarti dari atas baru ke bawah ya. Jadi nggak mungkin ya dari bawah naik lagi ke atas ya kalau air terjun ya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk model proses dari waterfall ya. Jadi sinilah kita bisa melihat bahwa untuk kelebihan dari model waterfall di sini ya. Pertama itu mudah dimengerti dan diimplementasikan. Kemudian selanjutnya cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil ya. Kemudian di sini dokumentasi yang lengkap di setiap tahapnya ya. Karena kita di sini kan memang tahapnya terstruktur sehingga dokumentasinya juga akan lebih mudah di sini. Tetapi di sini kita bisa melihat ada sisi kekurangannya ya. Sisi kekurangan dari model ini ya. Pertama, sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan ya. Kemudian di sini tidak cocok untuk proyek besar yang kompleks ya. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kemudian selanjutnya ada model ini, Agile ya. Jadi model ini berfokus pada pengembangan iteratif dan kolaborasi antara tim dan pelanggan. Karena nanti dia sifatnya bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan keinginan dari penggunanya ya. Jadi Agile di sini membagi proyek ke dalam iterasi kecil yang disebut dengan sprint ya, sprint ya. Yaitu dengan tiap sprint ini menghasilkan bagian perangkat lunak yang bisa digunakan nanti ya. Kemudian untuk model Agile di sini yang populer itu ada Scrum atau Kanban ya, Kanban. Kemudian ada yang sampai Extreme Programming. Jadi di sini ada 3 ya yang populer ya. Scrum di sini menggunakan sprintnya dengan durasi tetap, misalnya 2 minggu untuk pengembangan ya. Jadi dia dibagi ya, misalnya 2 minggu untuk pengembangan, nanti 2 minggu selanjutnya untuk tahap selanjutnya. Kemudian ada Kanban di sini berfokus pada visualisasi alur kerja dan peningkatan efisiensi ya di sini. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi namanya XP ya, Extreme Programming ya. Oke, di sini ya sama halnya dengan model yang pertama tadi ada waterfall, kemudian ada Agile ya. Di sini juga Agile di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya, teman-teman ya. Jadi untuk kelebihannya dia lebih fleksibel terhadap perubahan ya. Karena memang kita berhubungan langsung dengan pengguna ya. Jadi ada feedback dari pengguna, misalnya ada permintaan baru, kita berusaha untuk menyelesaikan kembali ya di sini. Kemudian pengguna mendapatkan perangkat lunak lebih cepat dalam iterasi kecil ya. Jadi misalnya bagian ini sudah dikerjakan ya. Penggunanya sudah bisa melihat bahwa ini fitur ini sudah jalan.
Kemudian iterasi selanjutnya ada tambahan lagi, oh pengguna bisa melihat lagi bahwa oh ini sudah jadi nih ya, sudah jadi. Oke. Kemudian untuk kekurangannya dari model ini ya, membutuhkan keterlibatan tinggi dari pelanggan ya. Jadi teman-teman ya harus selalu berhubungan dengan pelanggannya nanti atau penggunanya ya, penggunanya nanti ya. Kemudian tidak cocok untuk proyek yang memiliki regulasi ketat ya. Jadi kalau yang regulasi ketat di sini mungkin tidak cocok ya, karena setiap ada perubahan-perubahan di mana kita harus membuat dokumentasinya ya, ya. Kemudian bisa sulit dikelola dalam tim besar ya. Jadi kalau tim besar ini bisa saja menjadi sulit ya, karena antara satu divisi misalnya divisi lain misalnya dalam tim ini ada yang ngerjain ini, akhirnya tidak tersampaikan misalnya kebutuhan dari penggunanya, karena ini kan ada perubahan jika ada permintaan dari pelanggan kita ya, seperti itu. Jadi tadi sudah ada waterfall, kemudian ada agile ya, kemudian di sini ada spiral ya. Kalau untuk model spiral ini ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap yang mungkin akan kita lakukan di sini karena dia memang melingkar ya, spiral ya. Pertama itu kita harus identifikasi kebutuhan ya, sama seperti tahap requirement analysis. Kemudian di sini yang harus kita perhatikan adalah analisis resikonya ya, resiko ya. Kita harus mengidentifikasi dan mengatasi resiko sejak dini ya. Jadi kita udah tahu bahwa nanti jika kita lakukan ini nanti akan apa risikonya ya, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan dan validasi di sini implementasi dan pengujian dalam iterasi ya. Jadi kita akan membagi setiap iterasi. Oh misalnya dari iterasi ini kita lakukan validasi lagi ya. Validasi apakah sudah benar atau tidak. Kemudian selanjutnya ada evaluasi pelanggan. Nanti kita minta dari penggunanya itu untuk melihat apakah sudah sesuai atau tidak ya. Jadi umpan balik dari pelanggan digunakan untuk iterasi berikutnya. Misalnya iterasi ini kita sudah sampaikan ke pelanggan, apakah sudah cocok? Baru kita lanjut lagi ke iterasi selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi ini ya. Jadi kalau model spiral seperti ini ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Kalau tadi untuk waterfall dia itu lebih terstruktur ya, terstruktur. Kalau untuk agile tadi dia lebih dinamis ya, jadi bisa berubah setiap ada keinginan dari pelanggan. Okay. Kemudian untuk model spiral ini kelebihannya cocok untuk proyek yang besar dan kompleks ya. Jadi lebih cocok karena kita harus memikirkan resiko tadi ya, resiko ya. Kemudian mengatasi resiko lebih awal ya, yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk kekurangannya di sini mahal dan membutuhkan banyak sumber daya ya. Jadi memang ini membutuhkan banyak sumber dayanya. Kemudian sulit diterapkan dalam proyek kecil ya. Proyek kecil. Biasanya memang cocoknya untuk proyek yang besar ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada model V model ya, V model ya. Jadi untuk V model di sini adalah verifikasi dan validasi ya. Jadi setiap tahapnya kita harus ada verifikasi dan validasi ya. Jadi itu yang membedakan antara yang model sebelumnya ya. Kalau ini semua tahapan kita harus selalu melakukan verifikasi dan validasi. Jadi misalnya tahap analisis kebutuhan, kita verifikasi dulu dan validasi. Benar nggak kebutuhannya ini ya. Jadi ya V model ya. Jadi itu intinya ya teman-temannya untuk V model. Jadi setiap fase itu kita akan verifikasi dan validasi ya, sudah benar atau tidak. Jadi mungkin ya ini akan menjadi keuntungan dia ya untuk menggunakan model proses ini, karena semua pasti kita verifikasi dan validasi dulu ya, seperti itu. Ya, jadi ini teman-teman bisa melihat dari requirement analysis kita di sini nanti pasti ada dari sistem desainnya, kemudian sistem desain, kemudian model desain, semuanya kita pasti lakukan testing ya, verifikasi dan testing ya. Seperti ini, sehingga mungkin di sini kita bisa menjamin kualitas dari perangkat lunak ya. Cocok mungkin untuk yang memang fokusnya ke kualitas perangkat lunak, karena setiap fase ini pasti perlu verifikasi dan validasi ya. Kemudian selanjutnya ya, kelebihan dan kekurangannya ya, sama juga yang tadi ya. Untuk kelebihannya di sini memastikan pengujian dilakukan sejak awal ya, karena setiap fase itu pasti kita lakukan verifikasi dan validasi ya.
Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa memang ini kita cocok untuk yang memang membutuhkan perangkat lunak yang berkualitas ya. Kemudian cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas ya, yang jelas. Kemudian dari sisi kekurangannya ya, di sini tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan ya. Kemudian butuh banyak dokumentasi. Kemudian tidak cocok untuk proyek dengan banyak ketidakpastian ya. Ya, jadi karena memang kan di sini yang pasti-pasti kan, karena perlu verifikasi dan validasi ya. Jadi itulah untuk model V-model ya, V-model. Jadi udah paham kan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan dari ketiga model yang kita pelajari hari ini? Ada? Pak? Ya silakan. Izin bertanya Pak, kalau tadi berkaitan dengan agile development, Ya. Di sana kan ada 3 metodologi yang populer. Ya, ada Scrum, Scrum, Kanban, dan Extreme Project. Yes. Apakah bisa Pak kalau 3 metodologi itu kita gabung atau dikombinasikan dalam satu metode pengembangan agile gitu Pak? Ya. Metode agile kan memang dia lebih fleksibel ya. Sehingga kalau misalnya Johan ingin menggabungkan ini, justru mungkin lebih bagus ya. Lebih bagus kalau mau menggabungkan ya, menggabungkan misalnya karena di sisi codingan misalnya tadi nanti Johan pilih yang ekstrim ya, karena ingin memastikan bahwa dari setiap kode ini sudah tidak ada error ya. Kemudian yang kedua misalnya Kanban, lebih ke visualisasi ya dan desainnya mungkin di situ ya. Jadi mungkin kalau digabungkan ini akan lebih bagus lagi seperti itu ya. Karena model ini tergantung pengembangnya ya teman-teman ya, pengembannya ya. Jadi tidak serta-merta saya harus pakai waterfall ya. Belum tentu ya, karena kita kaji dulu sebenarnya dalam pengembangan proyek ini ya cocoknya yang mana ya. Nanti teman-teman bisa menganalisis. Ternyata kalau saya mengembangkan sebuah proyek perangkat lunak yang seperti ini, memang saya lebih cocoknya dengan ini. Atau mungkin tadi kalau Johan ingin mengambil agile, dengan menggabungkan 3 yang populer itu mungkin akan lebih bagus. Karena melihat, karena pelanggan saya butuh yang memang tidak mau kalau ada lagi bug atau error di sini ya. Sehingga saya ingin menjamin codingannya ini sudah bagus. Ya, seperti itu. Oke. Udah jelas, Johan? Oke. Kita bisa menyimpulkan tidak ada modul terbaik untuk semua proyek ya, teman-teman. Ya, jadi tidak ada yang terbaik ya di sini karena tergantung dari kebutuhan kita nanti ya. Di sini kita bisa memilih ya, memilih tergantung dengan kebutuhan kita nanti ya. Kebutuhan dari proyek, ukuran tim, tingkat resiko, fleksibilitas dan yang dibutuhkan ya. Jadi bisa dipastikan bahwa tidak ada model yang terbaik ya, teman-teman. Jadi tergantung teman-teman ya. Tergantung dari proyek yang Anda buat ya, seperti itu. Selanjutnya ya, ini sudah duduk ya dengan timnya masing-masing ya. Oke, kita akan coba studi kasus ini. Saya ingin mengetahui ya pengetahuan teman-teman tentang model hari ini yang kita pelajari ya, model perangkat lunak ya. Oke, kita lanjut ya di contoh kasus ya. Jadi di sini ada kita ingin mencoba mengimplementasikan model waterfall ya. Di sini ada aplikasi sistem kepegawaian pemerintah ya, di mana sebuah lembaga pemerintah yang ingin mengembangkan sistem kepegawaian yang mencatat data pegawai, absensi, gaji, dan promosi. Kira-kira, misalnya di sini kan saya pengembang, tapi saya memilih model waterfall. Kira-kira kenapa sih model waterfall ini cocok dalam proyek ini? Ada yang bisa? Oke, siapa? Aprisal ya? Iya Pak. Oke, silakan. Mungkin menurut saya sendiri model waterfall ini bisa digunakan dalam kasus ini karena yang pertama kebutuhannya udah jelas, yang dimana Sudah jelas. kebutuhannya udah jelas, dan juga biasanya instansi atau lembaga itu punya kebiasaan dalam terstruktur itu yang lebih terstruktur ya, misalkan dalam ya betul, mungkin dalam nantinya dalam testing, deployment, dan sampai maintenance nanti Pak. Jadi lebih terstruktur aja dalam kehidupan di lembaga pemerintah gitu Pak. Oke, karena ini memang sudah jelas ya bahwa yang ingin dibuat adalah mencatat data pegawai, absensi, gaji, dan promosi. Berarti kan ini sudah jelas ya. Jadi kita sudah bisa membuat secara terstruktur ya, terstruktur. Oke, terima kasih ya Aprisal ya. Oke, jadi kenapa kita menggunakan waterfall ya? Tadi Aprisal sudah membantu saya ya, karena kebutuhan sistem sudah jelas dan tidak akan berubah ya.
Seperti tadi yang dijelaskan oleh Abrizal ya. Kemudian regulasi pemerintah mengharuskan dokumentasi lengkap ya. Biasanya kalau pemerintah memang kan harus sudah jelas dokumentasinya ya. Kemudian pengembangan dilakukan dalam tahapan terstruktur. Oke. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin di akhir perkuliahan saya ingin mengetahui nih apa yang bisa Anda simpulkan dari materi hari ini. Ada yang bisa membantu saya? Ada? Oke, siapa? Salam ya. Ya, Pak. Silakan. Pertama itu kita jadi tahu dari pembelajaran ini bahwa dalam membuat sebuah aplikasi itu tidak bisa berat dan jadi aplikasinya, melainkan kita harus tahu dulu bagaimana kita akan membuat aplikasi tersebut. Nah sebelum itu kita harus menentukan juga model apa gitu yang harus kita gunakan ketika dalam melakukan pengembangannya. Seperti yang tadi yang dikatakan oleh Pak Wi, kita memiliki 4 buah model, ada model waterfall, kemudian agile, kemudian spiral, dan yang terakhir model gitu. Nah, mungkin kalau yang waterfall itu mungkin cocoknya untuk proyek-proyek yang kecil dan statis, kemudian proyek yang mungkin dinamis gitu, mungkin bisa berubah-ubah saat pengembangannya, bisa menggunakan metode agile. Kemudian mungkin ada proyek yang memerlukan risiko tinggi atau mungkin proyeknya sangat besar gitu, sehingga tidak memungkinkan jika terjadi perubahan, maka kita bisa menggunakan metode spiral. Mungkin juga nanti kita membutuhkan sebuah proses yang memerlukan dokumentasi dan pengujian yang berkali-kali, maka kita bisa menggunakan tim model. Gitu. Mungkin cocok, mungkin kalau yang proyek yang sebelumnya saya sebutkan tadi itu mungkin kalau nggak salah itu dulu kita menggunakan tim model gitu Pak, karena kita memerlukan pengujian berkali-kali dan dokumentasi juga. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Salam ya. Terima kasih ya sudah menyimpulkan untuk materi hari ini ya. Oke, teman-teman, untuk materi bisa diakses di Spot ya teman-teman ya, di LMS kita di Spot. Jadi mudah-mudahan materi hari ini bisa keserap teman-teman ya, bisa dipahami. Kemudian untuk di akhir pertemuan, tak lupa saya untuk monitoring perkuliahan ya, teman-teman bisa scan ya, seperti biasa teman-teman harus scan ya. Di sini teman-teman bisa menilai pembelajaran hari ini dan menyimpulkan ya. Jadi bagaimana evaluasi saya dalam mengajar nanti ya, teman-teman bisa memasukkan misalnya hari ini Pak Awi terlalu cepat, misalnya saya kurang mengerti ya, seperti itu. Jadi supaya pertemuan selanjutnya saya bisa memperbaiki diri saya ya untuk dalam proses pengajaran teman-teman ya. Jadi bukan cuma teman-teman saja yang harus saya evaluasi, tetapi dosennya juga harus dievaluasi ya. Jadi jangan lupa untuk nge-scan ya, seperti biasa teman-teman tolong di-scan ya monitoring perkuliahan kita. Di sini nanti teman-teman bisa menuliskan apa sih kesimpulan ya. Kemudian nanti teman-teman menuliskan apa kekurangan dari pembelajaran hari ini ya. Refleksi buat diri saya sendiri bahwa oh ternyata hari ini saya kurangnya di sisi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa untuk proyeknya nanti sudah bisa direncanakan dari sekarang bahwa oh nanti teman-teman akan membuat proyek ini ya dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi timnya sudah ada, semoga tetap solid untuk timnya ya dan bisa bekerja sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahwa mata kuliah ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membentuk pola berpikir, rekayasa, dan kerja tim yang solid. Keterampilan penting untuk menghadapi dunia kerja berbasis teknologi digital saat ini dan masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan mahasiswa dalam materi yang telah dibahas. Video ini juga sebagai salah satu syarat PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.